warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Shalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa zidni huda. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati karyawan, direksi, seluruh insan KBBS. KB itu singkatan apa? Kukmin. Kukmin Bank Bukopin Syariah. Ya, mudah-mudahan bank tempat kita bekerja, bank tempat kita mengabdi, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dari segala macam kesulitan yang mungkin dihadapi, dan mudah-mudahan bank ini semakin sukses ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Sehingga yang berada di dalam banknya juga ikutan sukses. Wah, itu yang paling penting tuh. Insyaallah karir-karir kita semua naik semuanya insyaallah. Ya, berkah hadir majelis ilmu, berkah duduk di majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi kalau ada yang masih nyinyir sama majelis taklim, berarti dia belum tahu kalau majelis taklim itu mempermudah jalan kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya masuk, ini saya mengutip. Jadi kalau dalam transaksi syariah secara umum ya, kita tuh harus punya checklist teman-teman. Sebenarnya mudah sih. Saya kalau ngejelasin saya cepet-cepet biar kita paham gitu ya. Karena kalau saya jelasin dari awal lagi kita nggak ada waktu gitu. Teman-teman punya waktu hanya setengah sampai 45 menit, setengah jam sampai 45 menit, benar ya? Jam 1 udah masuk, benar ya? Itu kan ilmu ya, ilmu versi apa itu ya? Setengah jam gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita ngambil kebaikan di waktu-waktu tersebut. Ya, jadi waktu-waktu istirahat kita pakai buat belajar, fungsinya buat apa? Merefresh otak kita. Saya ngajar di beberapa kampus ya. Ngajar itu lebih sulit dibandingkan belajar menurut saya. Jadi kalau kita ngajar itu effortnya jauh lebih susah, jauh lebih banyak gitu dibandingkan orang yang belajar. Jadi buat saya ngajar itu belajar yang sungguh-sungguh. Dan ya mungkin ini sedikit saya saring ya dari apa yang kemudian kita akan pelajari. Jadi kalau kita mau tahu transaksi syariah, apalagi industri halal dan lain sebagainya, kita harus ngecek dulu. Nah, ini saya ambil dari kitab Taisirul Alam. Kitab Taisirul Alam ini kumpulan hadis-hadis. Nah, kebetulan yang kita akan baca itu dari Kitabul Buyu', kitab jual beli. Nah, jual beli itu sebenarnya kayak gimana sih? Yang halal itu seperti apa sih? Industri halal itu seperti apalah? Industri halal itu kan isi pasti ada jual beli, transaksi dan lain sebagainya. Nah, ini di sini sebutkan. Wa bihadza ya'lamu samahatus syari'at wa sa'atiha wa salahiyatiha li kulli zamanin wa makanin. Jadi syariah itu agama Islam itu punya sifat yang namanya al-murunah. Al-murunah itu artinya flexibility. Fikih itu fleksibel. Anda kalau nggak bisa sholat dalam keadaan berdiri, sholat dalam keadaan duduk. Nggak bisa sholat dalam keadaan duduk, dalam keadaan terlentang. Terlentang juga sulit karena masih goyang, mata pun boleh dikedipkan. Itu syariat, mempermudah. Tapi jangan dibikin mudah. Syariat itu mudah tapi jangan dimudahkan begitu ya. Jangan dientengkan. Ya. Makanya transaksi ini kita bangun tidur ya, teman-teman semua, bapak-bapak semuanya bangun tidur kita udah mulai transaksi tuh. Ya. Biasanya transfer, bayar apa, bayar ini, bayar anak sekolah, bayar listrik, bayar ya pokoknya apalagi kalau di sini pebisnisnya banyak ya kan, karyawan tapi side jobnya banyak gitu, itu udah pasti transaksi setiap hari, bener ya?
Jadi kehidupan kita itu 80% kita bermuamalah. Maka nanti saya jelaskan kenapa saya fokus di fikih muamalah. Karena sudah terlalu banyak orang yang menjelaskan fikih ibadah. Walaupun masih banyak kekurangan juga kita dalam beribadah, tapi paling tidak ada yang mengcover atau ada yang membahas tentang fikih muamalah. Kira-kira transaksi saya itu benar atau tidak sih? Kira-kira transaksi yang sudah saya jalankan nih oke atau enggak sih secara syariah? Akhirnya saya buat checklist. Ya. Checklist ini saya ambil dari kitab ini. Jadi saya ngarang checklistnya bukan ngarang-ngarang saya enak diri saya sendiri. Nah, checklist ini ada di dalam kitab ini. Saya ambil, saya capture. Ya, fa inna syari'ul hakim ar-rahim jaa bikulli ma fihi salah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya datang dengan kebaikan buat kita semua. Ya. Wa hadzara ala kulli ma fihi fasad, dan ya memberikan warning untuk apa-apa yang memberikan manusia itu kejelekan. Jadi transaksi secara umum kalau ada yang sifatnya nggak adil, adil itu kan soal rasa, bener ya? Ini rasanya nggak adil nih. Kalau ada sifat dirugikan, nah itu nggak sesuai sama syariah. Karena nggak ada nggak ada maslahat di situ. Maka mesti hati-hati kalau ada yang merasa nggak adil dalam kasus transaksi, berarti ini tandanya belum tentu syariah. Ya saya kalau ngasih contoh misalnya gini ya, ini kritik, otokritik buat bank syariah. Denda keterlambatan. Saya dulu pernah kerja di bank, Pak. Denda keterlambatan buat saya nggak adil, kenapa? Padahal udah ada fatwanya, misalnya gitu ya. Denda keterlambatan masuknya di CSR. CSR-nya tahu-tahu dibuat pembangunan masjid yang seolah-olah memberikan ya iklan gratis buat si bank tadi, bener ya? Ada insight juga buat si bank tadi. Iya, menurut sebagian orang nggak ada masalah, tapi kalau kita harus membangunkan kritik itu gitu loh. Kayaknya ada something wrong gitu loh, kayak something ada. Walaupun ini ada fatwanya ya, tapi denda keterlambatan ini kemudian banyak dikritik. Saya termasuk dulu orang yang setuju lah kita. Cuman setelah kita pikir-pikir, kita ngobrol lagi, kayaknya kalau misalnya CSR-nya ini dibuat, ya kan, buat perbankannya juga, kok kayaknya ada rasa yang nggak adil gitu loh. Nanti duit marketingnya nggak dipakai lagi karena udah ada tuh CSR misalnya gitu ya. Jadi semacam sosio marketing lah. Ya di sisi lain oke, di sisi lain mungkin nggak oke. Kan dana keterlambatan tidak boleh dimasukkan sebagai laba ya, harus dimasukkan di dana sosial. Tapi dana sosialnya itu buat meninggikan laba juga pada akhirnya gitu loh. Ini yang kemudian saya langsung ngamuk tuh ngomongin dana langsung ngamuk. Ya. Alhamdulillah sekarang perbankan di syariah di Indonesia itu udah mulai naik besar sekali. Ya, kalau ada yang bilang bank syariah belum tentu syariah, saya nggak setuju. Iya, Anda nggak berusaha memperbaiki, Anda cuman komplain saja. Kalau komplain aja mendingan nggak usah ada di barisan orang yang sedang berjuang gitu loh. Itu kayak zaman Rasulullah SAW ya, perang Uhud diisi sama orang-orang munafik. Nah itu bahaya tuh. Jadi perang Uhud tuh kan tadinya 1.000 orang yang berangkat, 300 orang tuh mundur karena takut, munafik ya, nggak mau di barisan, nggak mau berjuang. Kalah tapi tetap terhormat. Makanya setelah perang Uhud itu ada namanya perang Hamratul Asad. Nah, jadi para sahabat tuh dalam keadaan masih kena panas segala macam, datengin lagi ke tempat musuh yang sedang berkemah, dan di situ kita menang. Jadi perang Uhud sebenarnya menang atau kalah tuh dari sudut pandang yang mana nih kita lihatnya. Dari sudut pandang hari itu mungkin dia kalah, tapi setelahnya kita menang gitu. Ala kulli hal, jamaah sekalian rahmati Allah. Langsung gelap ya. Maaf. Nah, walhasil anna al-muamalat al-muharramah tarji'u ila dawabit a'dhamuha thalathatul atiyah. Pokoknya, nih katanya nih, pokoknya muamalat itu yang haram itu kembali ke beberapa checklist dawabit. Yang paling besar adalah 3 hal. Yang pertama, riba bi anwa'iha thalatha. Riba dengan seluruh macam-macamnya. Ada 3, ada yang bilang 3, ada yang bilang 2. Nanti kita bahas lah itu. Intinya mah riba lah intinya. Kalau ada seperti ini cuman kalau tanyain riba ada berapa? Boleh dibilang 2, boleh dibilang 3 ya. Boleh diberapain terserah. Pokoknya yang penting
transaksi ini riba lah, intinya begitu. Ya. Karena riba itu ada riba yang kamu boleh perpanjang tapi kamu harus bayar sekian. Itu riba juga, seperti pada kartu kredit. Kamu kalau bayar tepat waktu nggak bayar bunga ya, tapi kalau kamu terlambat baru kamu bayar. Nah, itu sebutnya dha' wa ta'ajjal. Nah, kemudian ada lagi riba dalam bentuk tukar menukar. Ya. Ada lagi riba dalam bentuk utang piutang. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah, riba bi anwa'iha tsalatsah, riba al-fadl, riba nasi'ah, riba qard. Ya. Nanti kita akan bahas ya. Kemudian yang kedua al-jahalatu wal gharar. Al-jahalah. Al-jahalah itu ya kejahilan. Gharar artinya ketidakjelasan. Nah, dalam satu transaksi, pokoknya kalau transaksi itu ada nggak jelas, harganya nggak disebutin, ya, maka kita bilang itu adalah transaksi gharar. Wa yadkhulu fihi juz'iyat katsirah wa suwariha muta'addidah. Si penulisnya ini bilang masuk di dalamnya itu kumpulan-kumpulan yang banyak dan juga macam-macamnya itu juga banyak juga. Jadi gharar ini paling banyak, case-case gharar itu banyak. Nanti kita akan coba bahas. Saya akan bahas ini, saya kasih contoh dalam masalah kontemporer. Jadi contohnya ke masalah kontemporer gitu ya. Teman-teman kalau mungkin bisa lihat konten saya di Instagram, mungkin bisa banyak ini ya, pengambil insight gitu ya. Karena biasanya saya coba jelaskan dalam waktu 1,5 menit. Ya mudah-mudahan sih bisa memberikan pemahaman gitu. Nah, ini kita lagi perkaya supaya kita tahu transaksi ini tuh sepertinya apa, transaksi ini tuh sebetulnya apa sih? Halal atau haram sih? Kalau halal tuh apa sih? Kok bisa halal, kenapa? Kalau haram tuh kenapa? Pendapat ulama tentang ini tuh apa? Nanti teman-teman bisa lihat di Instagram saya juga. Nah, yang ketiga al-khida' wa taghrir. Al-khida' artinya ya pembohongan ya, penipuan ya. Wa yashmulu anwa'an muta'addidah, dan masuk dalamnya juga adalah macam-macam yang banyak. Nanti ada maisir di sini ya. Ada jadi kalau disingkat mungkin maisir, gharar sama riba. Itu checklistnya, kalau misalnya kita lepas dari situ, maka transaksi kita tuh aman. Jadi kalau kita mau tahu transaksi kita tuh aman atau tidak, cek dulu ada ribanya nggak di sini. Setelah nggak ada ribanya, oke, ada gharornya nggak, ada ketidakjelasannya nggak? Oh, kalau nggak ada ketidakjelasannya, kita pindah. Ada maisirnya nggak? Kayak misalnya orang datang ke satu tempat, dia dapat undian misalnya undian motor gitu ya, tapi dia harus bayar dulu di depan. Dia nggak sadar tuh, dia harus bayar. Untuk mendapatkan kupon tersebut dia harus bayar. Kita kan nggak tahu si pemilik acara tadi itu pakai duit pembelian kupon tadi untuk beli barang atau tidak. Nggak jelas dong, ya dong. Kalaupun dia pakai, berarti masuknya ke maisir. Kecuali dia bilang katanya ini untuk sedekah khusus buat masjid ini, masjid A misalnya. Oh, itu lain lagi. Terus kita dapat kertas kecil ya untuk nanti diundi karena Anda sudah ya bersedekah misalnya. Ya, Anda sudah bersedekah untuk masjid ini, Anda mendapatkan misalnya ya kesempatan lah untuk bisa mendapatkan hadiah. Nah, itu lain lagi. Dari orang yang berbeda hadiahnya. Tapi kalau dikelola sama dia, ya, jadi door prize misalnya, tapi kita nyumbang dulu duit. Nah, ini maisir jatuhnya. Ya. Karena ada zero sum game, ada orang yang nggak dapat di situ. Ada orang yang dapat paling banyak. Makanya seperti asuransi konvensional. Ya, kalau kita nggak sakit-sakit, duitnya nggak kepake gitu ya. Ada orang yang baru bayar sekali, besoknya sakit. Berarti dia untung atau rugi? Buat kita mungkin untung ya. Ya, tapi buat yang lain yang nggak sakit rugi dong. Makanya kita pakai sistem hibah ya. Kita berikan itu duit ke asuransi syariah tadi. Ya,
Kemudian uang yang dikumpulkan sama asuransi syariah tadi diputarkan juga di tempat yang halal. Jadi semuanya oke. Kalau ada yang masih kritik juga ya silahkan saja. Ya kan kita sedang berusaha. Lebih baik dapat nilai 7 dibandingkan nggak dapat nilai sama sekali. Kita lagi berusaha nih, lagi memperbaiki transaksi halal di dunia, ya, di Indonesia terutama. Kalau ada yang masih nyinyir, silahkan aja. Saya dapetin video banyak banget nyinyir bank syariah lebih haram dibandingkan bank konvensional. Bank syariah justru lebih zolim dibandingkan bank konvensional. Saya bilang, udah gitu ngomong pakai kopiah juga. Lah gimana sih? Mau kita lagi berjuang gitu kan. Kecuali kalau yang ngomong ya pengamat dari luar negeri lah. Dengan dasar-dasar ini orang dalam juga gitu loh. Yang satu barisan sama kita nih mau berjuang untuk memberikan pemahaman tentang ekonomi syariah di Indonesia terutama gitu. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah. Nah, ini kemudian kita harus pahami dulu. Jadi industri halal, transaksi yang halal itu tuh sebenarnya kita harus pahami dulu sebelumnya. Masuk itu kira-kira ada ribanya atau tidak, ada horornya atau tidak, ada maisirnya atau tidak. Sehingga ketika bisa lepas semua baru kita masuk ke industri berikutnya, ke pembahasan berikutnya. Nah ini ya, ada penjelasan 3 tipe riba nih, saya persingkat aja. Pertama, riba pada pinjaman. Kedua, riba pada pertukaran barang sejenis. Yang ketiga, riba pada perpanjangan waktu yang diberikan. Aduh, kenapa nih? Kok ngilang? Oke. Nah, ini riba yang paling sering terjadi, riba nasiah. Ingat ya, 3 hal yang tidak boleh dilakukan oleh lender. Lender ini orang yang meminjamkan uang. Peminjam misalnya meminjamkan uang 50.000 harus dikembalikan 10.000, ini nggak boleh. Yang dipinjamkan berkata nanti saya akan kembalikan 100.000, ini juga nggak boleh. Atau lender dan borrower, misalnya peminjam sama yang dipinjamkan diem tapi pakai bahasa isyarat, oke ya? Nah gitu misalnya. Nah ini juga nggak boleh, ya. Ustaz, Anda kan kagak ngomong, Ustaz. Anda nggak ada ini. Begini doang nih. Nah itu nggak boleh. Ya, jangan lupa ya. Nah, di otaknya dia, oh oke, tambahin berarti ya, itu nggak boleh. Bahasa isyarat, bahasa tubuh, bahasa WA, ya. Di WA jangan lupa ya, misalnya gitu. Misalnya. Ya. Nah kemudian rumus. Ini kullu qardin jara manfaatan fa huwa haram, sebenarnya hadis, cuman hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif, tapi bisa dipakai buat menjadi rumus. Bisa dipakai buat jadi formula. Setiap hutang piutang yang di dalamnya ada keuntungan, maka itu dihukumi haram. Hutang piutang kalau ada manfaatnya haram. Saya pinjemin uang tapi kamu ini ya harus pinjemin saya mobil ya. Atau ngasih saya, nah itu nggak boleh. Ada manfaat di situ. Tapi kan bukan uang, tapi manfaat ada. Berarti ada yang sifat tambahan. Nambahin uang juga, nambahin minjemin mobil. Mobil kayaknya banyak banget nih berjajarnya. Kalau nggak ada yang pakai ditaruh di rumah saya juga boleh ya. Pokoknya kalau ada manfaat haram. Ya. Kalau nggak ada manfaat, tapi ternyata kita sebagai borrower, sebagai peminjam, lihat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'tuhu ya, fa inna min khiyarin nas ahsanuhum qada'an. Berikan saja unta terbaik tersebut padanya. Ini potongan hadis ya. Ingatlah, sebaik-baik orang adalah yang baik dalam melunasi hutangnya. Kita nggak ada perjanjian sama orang itu, tapi karena kita tuh pengen, saya minjem 50.000, saya tambahin 100.000 misalnya. Kita nggak ada perjanjian, nggak ada juga bahasa isyarat, cuman kita pengen aja iseng pengen ngasih dia duit. Ini diperbolehkan, bahkan dipuji oleh Rasulullah SAW sebaik-baik orang yang baik dalam melunasi hutangnya. Nah, jadi nggak usah pakai ada perjanjian, nggak usah pakai ada apa, nggak usah juga bilang nanti, mau yang kayak di hadis Rasul nggak? Ya, jangan juga begitu gitu kan. Yang paling baik, itu juga jangan. Pokoknya jangan
berpikir kita punya cara untuk melebihkan pengembalian hutang tadi. Boleh mendapatkan uang lebih tapi dari hasil apa? Penjualan goods and services. Anda bisa mendapatkan uang lebih, boleh, silahkan. Ya, money transform into goods and services, goods services transform into more money, boleh. Ya. Uang bertransformasi menjadi barang, barang tadi dijual secara murabah lebih, boleh. Tapi kita beli barang dulu. Ya, seperti yang dilakukan Urwah dikasih duit sama Nabi 1 dinar. Sama Urwah datang ke kalau di sini mungkin ya pokoknya distributor lah. Dibeli barang banyak, murah-murah. Pulang ada orang yang nawar barangnya dia. Nabi cuma bilang 1 ekor kambing 1 dinar. Dia bisa beli 1 dinar 2 ekor kambing. Nah, 1 ekor kambingnya tadi dijual sama orang 1 dinar. Dia balik sama Nabi SAW, dikasih uang 1 dinarnya, dikasih juga kambingnya. Nabi kemudian memuji Urwah dengan pujian yang baik gitu loh. Semoga nanti kamu bisnis apa aja tuh laku gitu loh. Walaupun kamu cuma jualan segenggam tanah. Artinya ketika kita jual barang yang lebih mahal, barang kita lebih mahal, boleh, tapi harus ada, ya harus berbentuk barang dulu. Uang tadi boleh diperbanyak, tapi dengan cara berbisnis. Bahkan dipuji oleh Nabi SAW. Urwah segenggam tanah dijual tuh bakalan berkah, lakunya lebih, walaupun segenggam tanah yang dijual, kata Rasul SAW. Artinya Rasul memuji orang yang pintar berbisnis. Nah, jadi kalau terus batas keuntungan berapa? Itu juga saya bahas tuh di sosial media saya bahas juga, walaupun nggak begitu panjang ya, tapi nggak ada sebenarnya pembatasan dalam syariah ya, kecuali barang-barang yang sudah diatur sama negara seperti bahan pokok ya. Tapi ini juga dalam keadaan yang adil juga. Jangan nanti sekelumit orang tertentu yang mengatur harga, itu juga nggak boleh. Jadi pembahasan tentang tas'ir pun atau pemberian harga dalam Islam juga butuh pembahasan lebih jauh gitu ya. Tapi kita nggak akan ke situ. Kita cuman lewat doang tadi. Ya. Kemudian ya tadi ya, uang 50.000 diberi, ini contoh ya, dibelikan buku, kemudian buku dijual 100.000, maka 50.000 bukanlah riba. Ya. Uang 50.000 untung di atas uang 50.000 untung di atas adalah halal, ya. Ribah bukan riba. Bedanya dikit tuh, ribah sama riba. Ribah itu artinya untung, riba artinya ya buntung ya dalam urusan kita nih. Nah, tapi ingat barang atau jasa yang dijual harus halal. Ya, objeknya harus halal. Kalau syubhat gimana? Ya. Apa yang syubhat contohnya misalnya? Ya macam-macam ya. Daging misalnya ya, yang nggak dipotong dengan Bismillah atau dengan Bismillahirrahmanirrahim, tidak dipotong secara Islami, itu syubhat. Jadi harus tahu juga nih, ya bisnis pemotongan ayam tuh secara syariah halal atau tidak, atau potongnya sah atau tidak motongnya, itu harus diperhatikan. Jangan kita jualan barang syubhat. Jadi kita ini Bapak dan Ibu, objeknya harus halal, transaksinya harus halal. Jadi kalau ada yang bilang itu bank syariah itu cuman akadnya doang yang diganti, lah emang akadnya doang, cuman akadnya doang yang kita atur, sama objeknya halus halal, udah itu doang. Transaksinya mah sama, itu cuma diganti-ganti penamaan. Emang begitu. Emang harus ada akad yang jelas. Sekarang bedanya orang satu rumah halal sama satu rumah nggak halal, bedanya apa? Gimana? Ya akad, ya kan? Yang satu kagak halal karena dia nggak ada akad yang jelas, satu lagi halal karena akad yang jelas. Yang dikerjain sama, benar nggak? Dalam rumah ada perbedaan kira-kira? Nggak ada kan? Mau beranak pasti kan kerjaannya sama kan? Semua sama, cuman caranya mendapatkan itu halal atau haram. Jadi orang yang bilang ini cuma akadin cuma diganti-ganti doang, emang begitu, emang itu intinya tuh di situ. Jadi jangan orang disuruh ya dikasih syubhat, ya dikasih pemahaman yang merusak pemikiran kita justru. Ini riba pada pertukaran barang sejenis, ini gampang lah, ya.
Ini gampang nih, contoh yang jelas tuh ada pada ya hari-hari Lebaran, terus pada money changer ya. Ini bisnis saya rasa nggak begitu ini, kecuali kalau misalnya di di pertanian itu mesti hati-hati ya. Beras yang jelek ditukar sama beras yang bagus misalnya. Jadi jualannya pakai beras. Ya, beras yang bagus dihargain per kilo ya seharga 2 kilo harga beras jelek. Nah, itu hati-hati. Barangnya sama nih, qutul balad, disebut qutul balad. Yang dimakan sama negara tersebut, orang yang paling banyak makan. Jadi kiasnya kemana? Al-bur. Bur itu gandum. Orang di zaman Rasul SAW makannya gandum ya. Gandum sama kurma diolah jadinya hais. Itu makanan asli mereka. Zaman Rasul makannya hais. Syair itu gandum yang kasar. Tamr juga makanan asli sana. Ya, tamr, kenapa tamr itu terkenal banget susah tamr nih? Kurma. Karena zaman dulu nggak ada kulkas, ya. Jadi tamr ini, kurma ini bisa disimpan 1 tahun. Nggak pakai kulkas, dalam keadaan biasa saja. Ya orang justru makan itu, nanti dicampur biar nggak terlalu manis, biasanya campur sama gandum. Sehingga itu menjadi makanan pokoknya mereka. Zaman sekarang kan udah ada freezer, cold storage, ya kan? Makanan dari 10 tahun yang lalu masih ada tuh kayaknya tuh. Ya kan? Apalagi ibu-ibu tuh ya. Frozenan tuh banyak banget. Yang dijual frozenan, bukan apa namanya frozenan. Jadi betul-betul datang dalam keadaan batu tuh sama kita tuh. Artinya itu lama, bisa diolahnya bisa nanti-nanti. Coba kalau aslinya, cepet itu. Basinya kan? Nah, zaman dulu nggak ada. Nah, ini dikiaskan pada beras kalau zaman sekarang. Nah, beras itu nggak boleh. Beras jelek di pertanian ditukar sama beras yang bagus. Misalnya tetangga sebelah punya sawah lebih bagus gitu, ngolahnya, bibitnya, apanya. Ditukar 2 kilo, saya tukar ya sama 1 kilo punya bapak. Oh, nggak boleh, ini haram hukumnya. Garam pun sama. Misalnya kualitas garam ya, di tempat ini lebih bagus, nanti dijual 2 kg garam dengan 1 kg garam, haram hukumnya. Ya banyak di pertanian. Kalau di kita gimana? Uang baru misalnya sama uang jelek. Ya, uang baru sama uang jelek. Tuh biasa ntar pas mau lebaran, misalnya ada yang di pinggir-pinggir jalan, itu haram hukumnya. Kalau tukar rupiah sama dolar gimana? Boleh, silahkan. Sepuasnya yang ditukar terserah. Mau 1 rupiah 1 dolar terserah. Tapi kan itu kan soal perasaan ya. Nggak mungkin orang nukar 1 dolar sebanyak 1 rupiah gitu, mustahil. Tapi kalau mau tukar silahkan aja. Asalkan harus cash and carry, harus on the spot. Fatwa DSN MUI mengatakan ya, fatwa nomor 28 boleh on the spot itu H+2 ya, T+2. Biasanya kalau transfer tuh ya, transfer tuh biasanya T+2. Biasanya kan kepotong sama Sabtu Ahad ya, jadi nggak bisa dapetin T+1 nya tadi. Nah ini juga nih. Nah, riba muncul akibat perpanjangan waktu yang diberikan. Nah, ini kartu kredit konvensional. Kartu kredit konvensional hukumnya apa? Ya, kalau saya pribadi haram. Ya, karena kita sudah oke sama akadnya mereka. Ya, oke-nya itu yang nggak boleh. Oke-nya itu yang nggak boleh. Tapi kalau ada ulama yang bilang ya sepanjang itu tidak ada pembayaran lebih, nggak apa-apa, ya silahkan saja. Kan kita udah punya kartu kredit syariah ya, udah ada ya, pakai akad kafalah, qard sama ujrah. Ya udah jelas lah itu. Kita dikafalahi dulu, kemudian kita diberikan pinjaman, kemudian kita bayar ujrohnya. Ya kalau ujrohnya tergantung sama tingginya pinjaman, mesti hati-hati juga tuh. Ya wallahu alam ya. Ada yang bilang kartu kredit konvensional diperbolehkan, silahkan. Asal bayar tepat waktu ya, atau sebelum jatuh tempo, silahkan. Saya nggak akan terlalu dalam lah membahas tentang itu. Nah ini dalam zaman Rasulullah SAW, pinjam 1 unta umur setahun harus dikembalikan dengan unta setahun juga. Ya.
ini gharar. Gharar secara bahasa bermakna ya penipuan secara batil, adapun dalam secara syarat wujudu jahalatu ma fil bai' aw syakkun fi husuli ahadun iwadaihi. Terdapat unsur tidak mengetahuinya barang dalam jual beli atau keraguan yang muncul dalam mendapatkan salah satu dari dua barang sebagai gantinya harga yang dibayarkan. Ada dua unsur utama penyebab gharar. Yang pertama, kita nggak tahu barangnya, nggak jelas. Bai' mausufun bidzimmah. Apa contohnya? Misalnya sekarang kita teman kita jualan, Pak mau nggak beli handphone? Handphone apa? Ya harus jelas handphonenya dong. Handphone misalnya handphone Samsung. Samsungnya juga harus jelas. Ya Samsung apa? Saya kurang tahu juga tuh tipe-tipe Samsung. Ya fotonya bagaimana harus jelas. Mausufun bidzimmah harus jelas. Pemakaian berapa lama misalnya. Tapi kayaknya kita udah oke ya gitu ya. Udah banyak lah yang kalau dulu ada dus buku gitu ya. Zaman dulu tapi ketahuan tuanya tuh biasanya tuh kalau ada dus buku tuh. Karena terbitnya keraguan atas barang yang menjadi penukar harganya disebabkan adanya dua pilihan atau sulit ditakyin. Jadi nggak jelas. Contohnya apa? Misalnya orang keluar dari leasing, nggak jelas harganya. Sementara harga motor itu 15 juta apa 15 juta 500 harus dijelaskan di awal. Jangan ada dua harga. Itu gharar tuh namanya tuh. Dan kalau leasing syariah gimana? Leasing syariah jelas dari awal. Harganya 15 juta. Tapi kalau cash, kalau misalnya kredit 16 juta 500 misalnya. Itu bukan dua harga dalam satu akad, tidak. 16 juta 500, 1 juta 500-nya itu kalau bayarnya secara installment kredit. Boleh. Karena kita menyepakati harga pada barangnya ada. Barangnya ada. Ya. Memang betul menyebabkan pinjaman. Betul menyebabkan pinjaman, tapi kan barangnya ada. Dia tidak sedang transaksi kosong. Ya orang kalau nggak bayar cicilannya dikenakan denda keterlambatan. Nah itu ada fatwanya. Walaupun banyak yang mengkritik fatwa tersebut, fatwa tersebut atau pendapat tentang denda keterlambatan tadi. Tapi itu sudah bagian dari kesepakatan ulama di Indonesia. Jadi jelas 16 juta 500 kalau biayanya installment. Nah ini kalau contoh yang ada di sini, ada dua baju ditaruh dalam satu gantungan di tempat yang gelap. Pembeli diminta memilih salah satunya. Ya. Barang yang diambil adalah barang yang dibeli. Nah ini nggak boleh. Ya, kalau dulu namanya bai'ul hasad, dilempar pakai batu, yang kena di situ itu yang menjadi barangnya dia. Kalau sekarang juga seperti mystery box, nah itu juga nggak boleh ya. Online ataupun offline, haram. Anda nggak tahu beli apa di dalam situ. Anda nggak tahu Anda sedang dirugikan. Kenapa Anda sedang dirugikan? Nggak mungkin orang yang jualan itu pengen rugi, bener kan? Nggak mungkin diisiin barang bagus semua. Pasti ada yang zong tuh Bu, Pak. Nah ketika ada rasa nggak adil di situ, berarti Anda sedang melakukan transaksi yang dilarang. Simpelnya begitu aja sih. Bentar, ini ada transaksi yang nggak pas nih. Saya ridho tapi Ustadz, lah orang juga kalau berzina ridho apa kagak? Bener nggak? Saya mah gampang aja contohnya. Orang kalau berzina, saya ridho. Terus kalau Anda ridho, transaksi perzinahan tersebut jadi halal. Ini barang yang haram Anda buat ridho, gimana coba? Tapi kan antarodin Ustadz, dalam Al-Baqarah disebut, kayak An-Nisa disebut ayat 29, antarodin Ustadz. Saya ridho Ustadz. Ridho di barang yang haram, nggak boleh ridho di barang yang haram. Seperti berzina ya, mirip-mirip kan? Saya ridho, saya suka sama suka dia. Ridho, saya ridho, dia juga ridho. Tapi yang kamu lakukan itu adalah haram. Jadi nggak ada keridhoan di barang yang haram. Asuransi, Ustadz saya mah nggak apa-apa, yang penting ini saya terjaga. Kamu tuh sedang melakukan transaksi yang diharamkan. Nggak boleh, jiwa, kesehatan, nggak boleh, haram hukumnya untuk konvensional ya. Kalau mau syariah silahkan. Karena akadnya nggak benar. Tapi saya kan terjaga Ustadz, emang benar.
Tapi yang kamu lakukan itu haram hukumnya. Karena ada yang dirugikan. Ada yang dizolim, ada yang merasa dizolimi. Nah, jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu ya, ini pandangan para ulama ya. Saya mah hanya memperjelas saja. Kalau pandangan para ulama kita jelaskan, kita berikan, bukan berarti kita punya pendapat sendiri begitu ya. Semua itu adalah pendapat ulama salafan wa khalafan, yang dulu sama yang sekarang. Nah, ini maisir, secara bahasa maisir artinya spekulasi. Secara teknis maisir maksudnya adalah setiap transaksi di dalamnya disyaratkan sesuatu yang berupa materi yang diambil dari pihak yang kalah untuk pihak yang menang. Sama kayak ini juga nih, ini ada ridhonya juga, banyak ridhonya. Ustaz, saya mah nggak apa-apa, yang penting ya siapa tahu saya menang gitu kan. Nggak boleh, haram hukumnya. Bisa rusak perekonomian di dunia kalau modelan begini nih. Yang kaya cuma satu orang nanti, Anda semua miskin semuanya. Ustaz, kita hit and run Ustaz. Jadi judi itu Ustaz, dijelasin kita justru. Jadi judi itu kita mah ini aja. Pokoknya kalau kita menang kita langsung kabur. Iya, kalau ente hidup kan pas kabur, pas meninggal gimana? Nggak bisa, ya gak? Jadi nggak boleh. Hukumnya spekulasi, ya, yang ada unsur-unsur judinya haram. Ya, taruhan mata harta berasal dari pengumpulan semua pihak yang ikut serta. Ya, seperti lomba ini, lomba apa namanya? Bola. Ya, uang pendaftaran dijadikan uang hadiah, haram. Ya, uang pendaftaran 10 juta misalnya, hadiahnya misalnya motor. Yang untung pertama dari pihak penyelenggara 10 juta. Kalau ada 10 tim bola 100 juta. Motor berapa harganya? Ya, seperti orang melakukan gambling. Ada pihak yang menang, ada yang kalah. Pihak yang menang akan mengambil harta sebagian atau seluruhnya yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah akan kehilangan hartanya. Ini namanya zero sum game. Nah, ini ya ayyuhalladzina amanu ya innamal khamru wal maisiru ya wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Jauh aja, kita jauh aja katanya Al-Quran, jauh aja, maka jauhilah perbuatannya, cuma jauh. Kita jauhin dari tempat-tempat itu, kita tinggalnya nggak ada yang berdekatan, itu dapat keberuntungan. Keberuntungan ini dua-duanya, dunia apalagi akhirat. Jadi minuman keras, kita jauhin minuman keras. Kita nggak tinggal di tempat orang yang minum minuman keras misalnya. Kita nggak dekat sama distributornya, distributor maksudnya pabriknya, menjauh dari, itu dapat keberuntungan. Ya. Jadi kita tinggalkan, ya, kita menjauhi, kita tinggalkan, kita al-bi'ah itu atau lingkungan itu dapat mempengaruhi kehidupan kita. Anda tinggal sama orang-orang yang baik, Anda akan jadi baik. Anda kalau tinggal sama orang-orang yang buruk akan jadi buruk. Ya, itu mempengaruhi sekali. Nah, fikih itu terbagi, ini saya sampai jam udah belum? Udah berapa menit? Hah? Jam 1? Gimana nih? Harus ada selanjutnya ya. Nah, mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, cuman sebelum saya tutup, fikih itu terbagi 3. Ada fikih ibadah, fikih muamalah, fikih jinayah. Nah, ini. Fikih ibadah dalamnya ada tohara, ada sholat, ya, ada zakat. Ya. Ada yang memasukkan nikah di dalam fikih tersendiri. Tapi kalau menurut saya fikih masuk dalam fikih muamalah atau fikih ibadah, ya, antara dua itu. Ya, nikah bisa masuk di fikih ibadah, bisa juga masuk di fikih muamalah. Fikih muamalah apa? Jual beli, wakaf, hadiah, hibah, terus apalagi? Ya, kalau zakat masuk di fikih ibadah. Jinayah apa? Fikih pidana. Apa hukumnya orang mengambil harta orang lain? Hukumnya ini. Apa hukumnya orang membunuh? Hukumnya ini. Kemarin kan baru ada yang dihukum mati ya. Itu gimana hukumnya? Itu dibahas di fikih jinayah. Ya. Katanya Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Allah menyatakan, dan di dalam kisos itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang berfikir, katanya Allah. Coba sekarang dipikirin, kok bisa orang dikisos tapi dapat kehidupan? Kan harusnya kan kematian dong, ya dong. Tapi ada makna di balik itu semua. Orang kalau dengar kata kisos mau nggak bunuh orang, Bu? Nah, nggak jadi bunuh orang.
Dia menyelamatkan dirinya dia sendiri dan orang yang mau dia bunuh. Makanya katanya Allah, walakum fil qisasi hayat. Ada kehidupan, nggak jadi bunuh. Dengar kata kisos. Pada gue di kisos ya kan, dia mati, kita juga mati. Dia nggak jadi bunuh tuh orang, dan nyawanya dia pun terselamatkan. Jadi hukum Islam tuh hukum yang rahmat. Nggak ada tuh cuma, gitu dong, nggak ada bu. Itu dong yang dimunculin, tuh lihat tuh, orang dipenggal, sadis ya. Iya sadis. Orang dia bunuh orang, dan itu bukan sadis itu. Tidak ada rasanya orang itu nggak ada. Bayangin, harus dengan algojo yang keturunan, tersertified. Pisaunya juga pedangnya juga harus pedang yang sangat tajam. Jadi orang itu nikmat. Dia langsung masuk surga. Karena dia telah menjalani hukum dunia secara syariah. Ya, kurang nikmat apa gitu? Islam itu penuh dengan rahmat, rahmatan lil alamin. Makanya tuh orang yang negara yang menetapkan hukum Islam di dalamnya jarang terjadi pembunuhan, jarang terjadi ya kekerasan. Ya, contohnya mana? Saudi Arabia. Tingkat kekerasan, tingkat pembunuhan kecil sekali. Sesimpel itu gitu kita pandang. Tapi di negara-negara Amerika Serikat, semua tembak-tembakin. Pulang sekolah, mati semuanya. Keluar dari bioskop, tembak-tembakin. Di New Zealand, orang lagi belanja, bayangin, nggak diterapkan. Kita nggak bisa bilang harus semuanya diterapkan, tidak. Tapi paling tidak tuh kita bisa lihat, ini loh perbedaannya. Dan mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Lisarin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ustaz Abdul Yufri. Mudah-mudahan